Halo sahabat pecinta Boruto, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas Boruto episode 191 yang berjudul Seekor Anjing Liar. Sebelum melanjutkan videonya, saya sarankan pada kalian yang baru bergabung, silakan untuk pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika sudah, yuk langsung saja masuk ke videonya. Episode 191 ini adalah lanjutan dari episode 190. Episode sebelumnya 190 membahas Kawaki pingsan, lalu Boruto dan rekan satu timnya membawa Kawaki ke gedung Institut Riset Teknologi. Mereka telah mengatur untuk membayar Kawaki agar mendapat gaji untuk bekerja di laboratorium. Sumire di sini menjadi tuan rumah di laboratorium. Dan Sumire baik hati menawarkan untuk membantunya. Kawaki masih memperlakukannya sebagai musuh karena Kawaki masih tidak percaya pada pihak Konoha, jadi masih ada rasa membenci. Pada akhirnya Kawaki berencana melarikan diri dari Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Episode 191 kali ini berjudul Seekor Anjing Liar, rilis pada tanggal 21 Maret 2021. Episode ini akan digarap oleh Studio Mouse. Ringkasan ini pertama kali diterbitkan di majalah Animedia, berbunyi rencana kabur atau minggat Kawaki. Yang kita tahu bahwa episode sebelumnya Kawaki tidak betah di tahanan dan berusaha melarikan diri dan berhasil. Meski menderita luka serius, Kawaki telah kabur dari Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Setelah meninggalkan laboratorium di Ryutan, akhirnya Kawaki menemukan jalan ke distrik pembelanjaan di pusat kota. Nah, di sini kita tahu bahwa Kawaki berhasil kabur hingga mencapai tengah kota Ryutan. Jadi dia perlu mencari makanan dan minuman untuk mengisi perutnya yang kosong keroncongan. Sehingga dia mencoba mencari sesuatu untuk bisa dimakan, yang pasti bukan sampah. Tapi saat itu Sumire yang mencoba menemukan Kawaki dan bersama makhluk Kuchiyose-nya yaitu Nue. Nue ini rupanya mempunyai kemampuan melacaknya lebih tajam, berhasil menemukan sosok Kawaki. Keduanya muncul di hadapannya dengan Kawaki secara bersama-sama. Sumire sempat khawatir dengan luka tubuh Kawaki, namun Kawaki tetap sama seperti biasanya, yaitu ia masih memusuhi Sumire secara membabi buta dengan terang-terangan. Lalu kemudian Sumire mulai terbuka, memulai pembicaraan dan curhat atau membicarakan tentang dirinya dan keadaan hidupnya pada Kawaki. Jadi di sini jutsu ceramah no jutsu dari Sumire akan berperan penting dan Kawaki siap dibuat baper oleh cerita Sumire. Pastinya Sumire akan menceritakan berbagi rasa sakit yang dialami sakitnya itu selama hidupnya, tentang menjadi percobaan ayahnya maupun kehilangan ibunya. Wah, akan terjadi pembicaraan dari hati ke hati. Dan apakah Kawaki akan mulai menerima dan menyukai Sumire? Wah, bahaya nih, Boruto bisa ditikung. Di sini sepertinya Sumire juga berusaha menceritakan masalahnya kepada Kawaki, dan ini kemungkinan berkaitan dengan misi kelamnya dulu. Bukan tidak mungkin nama Boruto Uzumaki disebut oleh Sumire di sini. Dengan menyebut nama Boruto, tentu akan membuat Kawaki mengingat dan mempertimbangkan sosok Boruto. Dengan bocoran itu, kita bisa menyimpulkan bahwa judul episode ini ternyata yang dimaksud anjing liar adalah kiasan. Nah, oleh karena itu, kita nantikan episode resminya. Selanjutnya, lanjut ke episode 192 yang berjudul Masa Lalu,
rilis pada tanggal 28 Maret 2021. Kabar baiknya, episode ini akan digarap oleh Studio Pierrot. Ringkasan pertama kali diterbitkan oleh Animedia. Atas permintaan Naruto, Kawaki dipindahkan ke desa Konohagakure. Meskipun Kawaki telah pingsan dan tidak sadarkan diri, dia disiksa oleh mimpi buruk sejak dia masih kecil. Penderitaan itu dikarenakan kekerasan mengerikan yang telah dilakukan atas ayahnya, Kawaki sendiri. Kawaki hidup dalam keadaan putus asa, berjuang untuk bertahan hidup. Tapi suatu hari, seorang pria muncul. Orang itu adalah pemimpin Kara bernama Jigen. Karena pertemuan itu, Kawaki lebih banyak mengalami kesulitan dan penderitaan yang telah terjadi. Rupanya, di sini Kawaki akan pingsan lagi, yang mana terakhir kali Sumire dan Nue berhasil menemukan Kawaki. Namun bagaimana bisa pingsan lagi? Kadang saat Kawaki yang pingsan dimanfaatkan oleh Naruto untuk membawa dari Ryutan ke desa Konohagakure. Jika kita tahu Studio Pierrot mengerjakan episode ini, sepertinya tidak menutup kemungkinan ada adegan aksi, baik kekerasan sepihak atau pertarungan. Namun jika kita cermati bersama-sama, episode 192 ini adalah mengadaptasi chapter 26 awal, di mana Kawaki akan bermimpi saat Jigen membawanya ke markas Kara. Dilihat dari sinopsisnya, kemungkinan di sini hanya mengandung setengah chapter 26 bagian awal dan akan dijabarkan rinci di episode ini. Lanjut ke episode 193 berjudul Hidup Bersama, akan rilis pada tanggal 4 April 2021. Ringkasan pertama kali ini diterbitkan di majalah Animedia dan episode ini akan digarap oleh Studio Hanjin. Kawaki memiliki segel aneh di telapak tangannya yang disebut dengan karma. Bocah misterius ini juga disebut-sebut wadah oleh Kara. 5 kaki berdiskusi membahasnya bagaimana mengatasi sosok Kawaki ini. Hokage ke-7 Naruto resmi bertanggung jawab atas Kawaki dan kemudian menempatkan kepengawasannya langsung. Jadi desa Konohagakure telah diputuskan untuk mempertahankan Kawaki dalam perlindungan mereka. Meski Naruto segera membawa Kawaki ikut pulang bersamanya, Kawaki menolak untuk mengungkap perasaannya sebenarnya atau bahkan menyebutkan namanya sendiri. Naruto menjadi khawatir tentang Kawaki. Kemudian Kawaki dan Boruto bertengkar satu sama lain dan saling bertatap muka satu sama lain. Suasana hati yang buruk dan suasana yang berbahaya tetap ada di sekitar mereka. Di episode ini akan ada rapat 5 Kage. Tentu saja ditunggu oleh semuanya. Sudah lama sejak 5 Kage berkumpul dan ini adalah adaptasi chapter 26 pertengahan sampai akhir chapter 26. Di sini juga peristiwa Kawaki memecahkan vas bunga hadiah Himawari yang akhirnya berujung awal yang baik. Selain itu, di sini Naruto akan menakut-nakuti Kawaki dengan sage suspek miliknya. Kejadian menarik di mana Kawaki terkejut dengan kekuatan besar Naruto ini. Jika dipikir-pikirkan lagi, kejadian ini pasti memakan waktu berhari-hari. Jika menurut manga, Kashin Koji dan Delta harus mengawasi mereka sampai ke desa Konoha. Ini artinya Kashin Koji dan Delta memakan waktu berhari-hari dan tidak kembali ke markas organisasi Kara. Kesimpulannya, bukan tidak mungkin di setiap chapter di manga nanti juga akan diselingi episode tambahannya juga. Kami belum dapat bocoran juga mengenai kapan Naruto akan melawan Delta.
pasti kejadian itu tidak akan lama lagi. Jika menurut manga, Naruto melawan Delta ada di chapter 30 akhir. Ini artinya selisih 4 chapter dari episode 193 yang merupakan diadaptasi oleh chapter 26. Jika full adaptasi chapter manga berturut-turut, bisa jadi pertarungan Delta akan terjadi 4 atau 5 episode setelah episode 193. Artinya sekitar episode 198 di bulan Mei. Namun jika kita tahu banyak ada adegan tambahan yang akan ada di anime, bisa jadi akan terjadi 2 atau 3 bulan setelahnya, yaitu bulan Juni atau bulan Juli 2021 paling lambat. Dan tentu saja ini hanya pikiran atau teori, bukan info resmi. Selanjutnya saya akan membahas menarik lainnya. Mari kita bahas rahasia simbol angka Romawi di wajah Iner Kara. Anggota Kara sering disorot di serial anime dan manga Boruto. Bahkan keduanya sedang menceritakan Kara, tapi Kara dan anggotanya masih penuh misteri, terutama misteri yang masih bikin penasaran, yaitu semua anggota Kara mempunyai tato atau simbol angka. Semua anggota Kara mempunyai keunikan yang sama, terutama Iner. Selain sama-sama dimodifikasi oleh Amado, anggota Kara juga memiliki simbol angka Romawi di wajah mereka. Tapi apa arti dan makna dari simbol ini masih menjadi misterius, dan muncullah teori kemungkinan tanda itu adalah muncul angka modifikasinya. Teori ini menandai simbol atau nomor seri dari tubuh yang telah dimodifikasi. Misalkan Delta bisa jadi manusia modifikasi nomor 1, angkanya berlanjut ke nomor 2, kemungkinan Kashin Koji dengan simbol garis di matanya, dan kemudian ketiga Boro yang mempunyai fitur wajah seperti Kashin Koji, lalu keempat Jigen, dan seterusnya. Tapi kenapa Jigen notabene adalah pemimpin, malah justru bukan nomor 1? Ya, Amado tidak memiliki simbol angka, tandanya dia pembuatnya. Tapi kenapa Jigen tidak nomor 1? Amado adalah salah satu anggota terdalam Kara yang tidak memiliki tato simbol angka di tubuhnya. Hal ini mengartikan kuat kalau Amado manusia biasa dan dia membuat anggota-anggota Kara. Untuk Jigen, kenapa dia bukan pertama? Karena kita tidak pernah tahu kapan Jigen bertemu dengan Amado. Bisa saja dia sudah dulu membuat Delta karena Kashin Koji dan Boro, lalu bertemu Jigen dan bergabung dengan Kara. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Kalau simbol tanda pembuatannya menjelaskan kenapa Koji setia dengan Amado, bukan Jigen. Kashin Koji itu kedua, sedangkan Jigen keempat. Berhubungan yang tadi, akan mengapa Kashin Koji justru setia pada Amado dan menjalankan misi untuk mengalahkan Jigen. Bisa juga karena emang dia diciptakan dan diprogram lebih dulu oleh Amado. Jadi sebelum Jigen datang, Amado sudah tahu. Karena hal itu bisa saja Kashin Koji adalah buatan Amado yang lebih sempurna dibandingkan Delta dan Boro, serta bisa diandalkan untuk melawan Jigen. Ya, kita kembali lagi. Kita anggap Delta pertama, Kashin Koji kedua, dan Boro ketiga. Mereka punya tato simbol yang berbeda dengan yang lainnya. Delta memiliki garis panjang di dahinya, Koji memiliki 2 garis di bawah matanya, dan Boro mempunyai 3 garis yang ada di dahi dan di bawah matanya. Nomor 4 langsung Jigen, dan tandanya memakai simbol angka Romawi bukan
seperti Delta, Kashin, Koji, dan Boro. Bisa jadi sistem penomoran ini sudah disetting sejak awal oleh Amado. Delta adalah salah satu anggota wanita di dalam kelompok Inner Kara dan juga salah satu karakter terkuat di Boruto yang menjadi antagonis. Dia sempat bisa bertarung dan setara dengan Hokage ke-7 Naruto Uzumaki dan membuat Naruto kewalahan. Inilah beberapa fakta dari Delta, sang manusia cewek robot. Delta merupakan huruf keempat di bahasa Yunani, itu secara bahasa. Namun simbol angka Delta yaitu 1. Ya, dalam bahasa Yunani nama Delta itu berasal dari huruf dan angka keempat dalam bahasa ini. Namun demikian, Delta memiliki simbol angka 1 di dahinya, yang mana anggota Kara lainnya juga punya angka serupa dengan menggunakan angka Romawi. Apakah arti dibalik ini? Delta juga merupakan karakter yang sangat jujur, menggambarkan karakter emak-emak yang marah. Delta mengatakan benci ke semua anggota Kara. Delta adalah karakter yang sangat jujur, dalam artian dia bisa mengatakan apa yang ia pikirkan begitu saja, asal ceplas-ceplos. Delta juga mengatakan dengan jujur bahwa ia tidak suka atau benci dengan semua anggota Kara, apalagi mereka menyelesaikan musuh dengan buruk. Lalu kemudian Delta kemungkinan tidak membenci satu orang, yaitu Jigen, karena Delta sangat menghormati Jigen. Walaupun Delta sempat menendang meja makan di saat Jigen sarapan. Di sisi lain, Delta punya karakter temperamen dan juga sadis. Berkaitan dengan kebenciannya dengan hampir semua hal, Delta juga punya sifat karakter pemarah. Saking temperamennya Delta, bahkan dia sempat menendang meja makan yang sedang digunakan oleh Jigen. Padahal Jigen pemimpin Kara sendiri loh. Tidak hanya itu, Delta juga punya karakter sadis dan sangat percaya diri dengan kemampuannya dan menganggap semua orang itu lemah darinya. Contohnya saja saat Delta melawan Naruto, dia terlalu meremehkan Naruto sang Hokage ke-7. Modifikasi tubuh Delta hampir mendekati Kawaki. Bukan Kawaki lebih kuat dari Delta, tapi modifikasi tubuh Kawaki lebih ekstrim dibandingkan dengan semua anggota Kara lainnya. Tubuh Kawaki dimodifikasi dengan senjata ninja ilmiah sampai bagian tubuh terkecil, yaitu syaraf jaringan. Itu pernah dikatakan oleh Katasuki ketika menemukan Kawaki dan menelitinya. Begitupun dengan Delta, juga dimodifikasi serupa, tapi di bagian kakinya, karena kaki Delta bisa berubah menjadi senjata yang menyeramkan. Fakta lainnya, Delta merupakan karakter pertama yang diketahui adalah buatan Amado. Semua anggota terdalam Kara adalah modifikasi senjata ninja ilmiah yang dibuat oleh Amado. Namun, yang diketahui lebih dari itu adalah Delta. Delta adalah buatan Amado yang pertama kalinya bisa ditunjukkan mematikan. Delta merupakan ciptaan Amado pertama kalinya bisa di shutdown sementara dengan kalimat perintah Amado. Dan di sisi lain, Delta adalah salah satu inner Kara yang belum teratasi setelah kekalahan Ishiki. Hampir semua inner Kara antara sudah mati atau berkhianat saat Ishiki Otsutsuki mati. Yang tersisa hanya 2. Yang pertama itu Kode. Kode saat ini telah menjadi Otsutsuki yang mendapatkan karma putih dari Ishiki. Dan yang kedua adalah Delta, karena terakhir
Terlihat Delta dilumpuhkan oleh Armado. Jadi mungkin saja Delta menjadi ancaman di era Boruto lagi. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.